pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, ada yang tidak hadir? Iya, Bu. Tidak, berarti semuanya masuk ya. Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu saja yang memimpin ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masih semangat hari ini? Masih, Bu. Tapi Ibu dengar kurang semangat ya. Kalau Ibu bilang nanti selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa, Bu. Oke, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, luar biasa untuk kalian semua, tepuk tangan dulu ya. Ya, dengan muka-muka yang ceria Ibu lihat untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran BK. Biasa ada yang menyebutkan bimbingan penyuluhan, ada yang bilang guru BP, ada yang bilang guru BK. Tapi sebenarnya sekarang kalau penyuluhan itu adalah ke pertanian, kalau untuk BK itu adalah untuk sekolah. Jadi sering-seringlah mengatakan guru BK. Apa di sini yang mau Ibu sampaikan sama kalian adalah salah satu jurus BK, yaitu tumbukan resiliensi. Kalau susah mengatakan sama juga ya, Ibu juga kadang lidahnya juga bisa kesenggol. Jadi resiliensi biar lebih mudah. Jadi Bu, pastinya kan kita mempelajari sesuatu itu ataupun kita mendalami sesuatu itu pasti ada tujuannya, iya kan? Kamu ke sekolah ini ada nggak tujuannya? Ada. Salah satunya kamu akan mencapai cita-cita. Jadi ini pun apa di sini tujuannya? Itu di sini sebenarnya ini juga disampaikan sama guru ya. Di sini Ibu nggak merubah. Guru mampu membantu murid itu kalau Ibu sebagai guru. Kalau ini adalah murid membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Jadi, ketika Ibu memberikan sama kalian nanti pengetahuan bagaimana kalian menumbuhkan resiliensi kalian. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak resiliensi itu apa? Boleh? Angkat tangannya yang tahu. Apa? Apa? Nggak ada yang tahu? Febri? Kurang tahu, berarti mungkin kalian kurang membaca ya. Ibu kan sudah share agar kalian membaca-baca apa yang kurang dipahami. Oke, Ibu yang menjelaskan. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting adalah maksudnya di sini, kamu bisa bangkit kembali dari keterpurukanmu, dari rasa stresmu, dari hal yang membuat kamu drop, kamu bisa bangkit kembali. Apa Bu contohnya? Contoh, si Febri, dulunya dia mungkin juara 1 lah, ya kan? Tiba-tiba dia, kita nggak mendoakan, ya kan? Dia juara ranking atau ranking 5. Jatuh nggak dia? Stres nggak dia? Jadi, kalau dia bangkit kembali, apa yang kau lakukan, Febri? Belajar dengan giat. Nah, kalau dia belajar dengan giat, berarti dia sudah menumbuhkan daya lentingnya. Banyak cara dia untuk belajar lebih giat. Bisa jadi dari guru yang lain. Pelajaran apa yang paling menurun? Dia bisa belajar dengan guru tersebut. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi ini seperti kemarin ya di kelas lain Ibu bilang pendekar itu mungkin bisa juga ke guru, bisa juga ke kalian. Kalian juga pendekar di sini. Kenapa Bu? Kalian kan akan mencapai cita-cita, melanjutkan sekolah, iya kan? Jadi pendekar di sini sebagai pendekar kali ini kamu akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman ataupun tantangan dari
Tumbuhkan resiliensi ini adalah fixed mindset akan menghalangi. Kemarin ada beberapa yang bilang itu pola pikir apa kalau dia ngajar di sini? Tetap betul. Itulah silumannya nanti. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu bisa menguasainya. Oke, Ibu harapkan nanti kalau udah pembelajaran tentang resiliensi, tumbuhkanlah grow mindsetmu. Walaupun perlahan-lahan kamu lakukan, terutama di kelas ini ya, kelas 94. Ibu lihat mungkin kalian melihatnya Ibu tegang, atau mungkin Ibu cuma lihat kalian tegang. Bolehlah dulu ya. Ibu ada permainan ini yang menumbuhkan apamu, daya lentingmu. Bisa? Bolehlah, silakan bergabung ke kelompokmu yang kamu senangi, yang kamu sukai. Boleh, silakan. Boleh mejanya digabung. Ini meja yang ini aja digeser. Ini. Berarti 1, 2, 3, 4. Setelah nanti ini kartumu kan kamu taruh di mejamu, bentuklah menara seperti ini. Yang diminta adalah menara seperti ini. Jangan nanti kalian buat seperti menara yang lain-lain. Bagaimana agar tidak jatuh. Kemudian kelompok yang ini nanti ini dengan ini. Apa Bu? Dan ribut nih satu dari sini. Tidak boleh memegang yang diributkan ada angin ribut. Yang diri adalah tanganmu. Ya, ini. Jadi semua adalah yang buat. Siapa kau halangi dengan cara apapun, tapi tidak nanti dia main tindak. Bisa? Oke. Ibu kasih alat bantuan, tapi dengan seadanya. Pergunakanlah lem yang ada di kelompokmu itu, bukan habis-habisan. Udah nanti kau lem sana, lem sini habisnya. Jadi pergunakanlah alat bantu yang Ibu berikan. Boleh, silakan disusun mulai dari sekarang. Ketika nanti Ibu bilang habis waktunya, silakan berhentikan. Ini yang koyak mau ditaruh. Oke, silakan dibangun menaramu kalau bisa setinggi mungkin. Oh, ini udah hampir siap ini ya. Gunakanlah lem atau lakban yang sudah disediakan. Bentar. Iya, harus begini. Ya bagaimana lah biar tinggi seperti ini? Boleh. Seharusnya kartu ini tidak boleh bersisa, tapi nggak bilang kan. Jadi boleh panjang dia, kemudian mengerucut kecil nggak apa-apa. Mau segitu pun boleh, terserah. Bagaimana lah.
Ini sudah ya ini. Wah, wah. Ini udah semua kali nih. Ayo. Bagaimana dia biar berdiri dengan bagus? Ayo. Udah siap biar angin kan diri biar angin datang? Sudah siap? Kita tunggu 1 menit lagi. Ada yang masih jatuh, ada yang masih wah ini sudah berdiri. Bagaimana dia kokoh dan tidak ditentukan oleh angin. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan tangan. Silakan tangan. Kenapa kena tangannya? Oke. Silakan susun kembali menaramu. 1. Tadi Bu tengok proses. Sebentar lagi angin akan datang kembali untuk kedua kalinya. 4, 3, 2. Tadi Ibu bilang angin yang ini ke sini. Anginnya cuma 1, jangan semuanya jadi angin. Angin yang di sini ke sana, ini ke sini. Jangan semua jadi angin. 1, silakan angin topannya. Oke. Kenapa ditaruh tangannya? Kita buat nanti dia ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke meja masing-masing. Oke. Tadi kalian sudah dibagi kelompok untuk menyusun kartu yang udah Ibu bagikan. Sekarang Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ini mungkin agak terbaca ya. Kalian asa ingin menyalahkan atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Coba. Ada nggak yang stres? Ada. Siapa yang stres? Siapa? Si Joshua. Frustasi ada. Tapi dari yang kedua ini, oh ya belum pernah Ibu bilang ya. Kalau Ibu bilang tepuk mantap, acungkan jempolnya. Oke, tepuk mantap dulu untuk kalian. Oh, banyak kali tepuk tangannya ya. Oke, apa pelajaran yang tidak mudah apa? Tidak mudah menyerah, Bu. Betul sekali, tidak mudah menyerah. Apalagi orang mereka tadi sampai berdiri. Kalau kalian kan duduk. Ada tadi yang di sini anginnya 3, di sini anginnya 1. Ada yang dia tidak dapat, dia ginikan. Ada yang datang orang itu melawan. Berarti kan masih ada rasa tidak ingin menyerah. Oke, bagus. Tepuk hebat dulu untuk dia. Tepuknya gini loh. Hebat. Jangan. 3 kali, 2 kali. 1, 2. Hebat. Gitu ya. Yang berjalan ya. Kemudian dibiarkan. Ada lagi hal yang lain. Hanya disusun saja. Kemudian ditempel. Iya, masih bisa roboh. Jadi apa yang kamu lakukan, Anggi? Iya, berarti masih ada rasa kecewa, tapi dia terus membangunnya. Tepuk hebat dulu untuk dia ya. Hebat. Oke. Ibu, apa itu? Jadi harus ke Ibu ingatkan dulu ya. Ibu nggak tahu di mana Ibu buat. Ini.
does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Itu sebuah apa? Boneka. Biasa disebut kalau tidak salah bouncer atau lupa ibu ya. Cuman itu bentuk bonekanya bulat di bawah. Dia ketika di video itu dijatuhkan, apa yang terjadi? Iya, tetap seperti semula. Jadi kalian pun seperti itu. Ketika jatuh, tetap kembali seperti semula. Tetap bagaimana biar kamu tetap kembali seperti semula. Itu nanti masih ada lagi dilemparkan dia, dilemparkan ke sana, tetap dia berdiri. Jadi itulah namanya daya lenting itu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, dijungkir balikkan, tetap dia seperti itu. Jadi inilah yang diharapkan di kalian ada daya lenting itu. Oke, sampai itu aja lah ya videonya. Kita lanjut. Nih, tadi Bu hanya sekilas saja tentang resiliensi. Silakan dibaca ini besar-besar. Kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Pasti adalah yang stres ya. Stres putus cinta. Iya, Albert. Enggak Rolenta. Oh, berarti bagus ya. Jangan stres sekali, masih banyak laki-laki di luar sana. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Kamu bisa lebih kuat dari sebelumnya ketika kamu jatuh. Kamu itu kuat, jatuh, kemudian bangkit kembali. Jauh lebih kuat, seharusnya seperti itu. Tadi udah Ibu buat contohnya. Kalau kamu turun juara, silakanlah kamu terus belajar. Banyak cara, sekarang banyak ya. Kalian semua rata-rata punya handphone kan? Iya, gunakanlah handphonenya. Jangan terus-terusan kamu main game. Pergunakanlah handphonemu yang diberikan oleh orang tuamu. Jadi di sini, kenapa daya lenting itu penting? Ibu tanya dulu sama kalian, kenapa daya lenting itu penting? Morning, everyone. Boncing. Who does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Resilience means if you make the toy fall down, it can get up very, very fast. Very nice. Kuat dia memukulnya kan? Tetap bagaimana? Makanya tadi ada di situ dia tanya, resiliensi itu apa? Jika apalah resiliensi itu terjadi?
Iya, maksudnya resiliensi itu tumbuh karena apa? Karena apa? Karena apa, Anggi? Sanjay? Tadi kamu kan berusaha katanya biar tetap juara. Apa yang kamu lakukan? Belajar. Dengan apa? Ini tadi, apa tadi kata dia? Iya, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Bagaimanapun kau ditendang, bagaimanapun kau dilempar, kau tetap seperti semula. Kenapanya ini? Ada yang ngantuk rupanya? Iya. Atau terlalu stres kita pembelajaran ini? Iya. Senang kan? Semangat kan? Nah, ya harus semangat lah. Ibu pun di sini nggak nampak rupanya ibu ini udah semangat kali yang mau apa ini. Oke, ini tadi pertanyaan ibu. Mengapa daya lenting itu penting? Kenapa penting? Kenapalah kamu penting makan? Biar tumbuh, Bu. Iya, ini kenapalah daya lenting itu perlu? Apa? Biar nggak dilokoi orang, Ibu. Apanya? Supaya tidak terjebak dalam keputusan. Iya, betul. Apalagi? Apa, Rosa? Kenapanya kau disuruh berpikir bagus ketika belajar? Gitulah dulu. Kenapa? Apa? Iya, betul. Berpikiran positif. Yang lain lagi. Apa lagi? Joshua? Kenapa kita perlu? Oke lah di sekolah. Kita harus menuntut ilmu. Yang masalah ini. Janganlah dulu masalah ini ya. Masalah karirmu. Karir itu mulus nggak? Mulus. Karir pekerjaanmu sesaat mulus nggak? Lurus-lurus aja. Pasti ada belok-beloknya. Jadi ketika kamu ditolak nanti bekerja di sini, kamu akan lakukan hal yang lain kan? Itulah daya lenting itu perlu. Jadi di sini, contohnya sering diejek tak punya ayah anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Dia fixed atau grow mindset? Apa, Ramarsya? Fixed atau grow mindset? Fixed, iya betul, karena dia gantung diri. Seharusnya dia tidak punya ayah, dia harus bangkit sendiri. Walaupun dia tidak punya ayah, banyak kok orang tidak punya ayah hidup. Coba di sini yang tidak punya ayah. Hidup kan Rolenta? Hidup. Jadi enggak harus kita, boleh kita berkunjung ke sana, berdoa, iya kan Rolenta? Apa kita berikan terbaik untuk orang tua kita? Ini, tidak tahan dibully sebagai anak yatim siswa SD bunuh diri. Banyak di sekolah ini, nggak usah lagi tanya. Anak yatim di sini banyak. Jadi itu nggak membuat kamu bunuh diri kan? Hei anak yatim, oke mau bunuh diri. Enggak kan? Jadi ini tumbuhkanlah grow mindsetmu. Kalau kau tidak terima dikatakan anak yatim, tumbuhkanlah pemikiranmu yang positif. Pasti ada hikmah di balik itu semua, kenapa kamu diberikan seperti itu. Ini lagi lebih parah, siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Berarti HP-nya mungkin udah macam-macam di situ ya. Makanya dia sempat bunuh diri. Kalian terkadang suruh bawa handphone, nggak bawa handphone. Nggak disuruh bawa handphone, bawa handphone. Besok bawa handphone ya, kita asal Bu. Biasanya yang bawa cuma 2 orang. Pada saat pemilihan ketua OSIS semua bawa handphone. Iya kan? Iya. Nah, itulah seharusnya jangan inilah ditumbuhkanlah dulu grow mindsetnya ya. Kalau udah disuruh guru ya, kecuali alasannya tidak dibolehkan orang tua. Oke, lanjut. Nih. Apa aja seharusnya yang ada pada diri kita biar bisa daya lentingmu ini bagus. Ini emosi yang stabil. Kalau ibu menilai ya sebagai guru BK, mungkin ibu udah lama ya kenal sama kalian, kurang lebih 3 tahun lah ya. Kalau di sini yang agak-agak pemarah ibu tengok jarang lah ya. Mungkin ini. Ibu lupa nama dia. Siapa nama dia? Siapa? Darwan. Tapi nggak pernah masuk ke BK ya. Ini kalau
Ibu sudah apa namanya ya, menyaring kelas inilah yang nggak rawan gitu, nggak, jarang lah ada perkelahian. Jadi mungkin emosinya masih bagus. Ini adaptasi. Kamu bisa nggak adaptasi? Bisa. Bagaimana kalau si Marsha dipindahkan ke 91? Bisa nggak adaptasi ya Marsha? Betul. Bisa. Cari kawan. Jangan kamu merasa terasingkan dengan 91. Mereka pintar, kami juga bisa pintar. Ini guru mindset. Pola pikir bertumbuh, berkembang. Bagus. Ini efektif menyelesaikan masalah. Kemarin, kalau tidak salah ibu dia. Iya. Ada masalahmu kemarin itu? Ada. Iya kan sama ibu? Buat surat perjanjian kan? Bukan. Berarti kalau kau misalnya masuk ke ruang backup, tapi karena memang ada masalah, kamu itu harus bisa menentukan solusi dari masalahmu. Ibu hanya memberikan pengarahan. Pasti yang selalu ditanya seperti itu kan? Apa yang kau inginkan? Bagaimana seharusnya kemauan begitu kan ibu tanya kan? Kalau saya ulangi bu, mungkin saya diberhentikan, mungkin saya bu diskorsing. Kau yang menentukan solusi atas masalahmu. Jadi kau bisa efektif dalam menyelesaikan masalahmu. Ini membuat dirimu lebih baik. Ini berpikir positif tadi yang dibilang si Anggi. Ini adalah mengenali dirimu. Kau sudah kenal dirimu tidak? Kalau kau kenal dirimu berarti kau sudah kenal kelebihan dan kelemahannya. Apalah kelebihanmu Ferdian? Apalah kelebihanmu? Menyanyi. Oke, yang lain apa? Saya bu, kelebihan saya begini bu, saya berdiri aja udah lucu rasa orang. Bergerak ke sana pun lucu. Senyum saja saya bu, lucu kali rasa orang itu. Kelebihan gak itu? Kelebihan. Apalagi dia pintar, ya kan? Kelebihan yang lebih wow. Oke, inilah fixed dan grow mindset. Di kesuksesan, mudah-mudahan kalian jadi anak sukses. Sukses jika punya bakat. Seharusnya yang di otakmu bukan itu. Apa bu? Bisa sukses dengan? Bisa. Iya. Betul tidak? Betul. Kau tidur aja di rumah, adanya bakatku adanya. Udahlah suksesnya aku itu. Seharusnya yang dilakukan adalah berusaha. Saya menyerah. Saya tidak. Saya akan coba. Nilai matematikamu nilai 5. Oke, anjlok. Apa yang kau lakukan? Kembali sampai nilai 90. Itu selalu lebih sempurna. Bisa. Oh ini nih ya, tidak mengemas. Saya bisa. Solusinya apa yang bisa saya upayakan, atau mungkin solusinya ini apa yang bisa yang akan saya lakukan. Yang kau pikirkan bukan merenungi nasibmu. Kenapa lah itu terjadi sama aku ya? Seharusnya yang kau pikirkan adalah solusinya saya harus seperti ini. Saya harus bisa seperti ini. Sudah kau pikirkan di otakmu. Mungkin orang yang nggak bisa menentukan solusinya, mungkin pikiran grow mindset-nya belum berkembang. Nih, kritik saya sakit hati. Kritik aja lah dulu ya. Kau dikritik sakit hati nggak? Ada sini yang tukang tidur kalau belajar? Ada nggak? Si Albert, kau tidur aja di kelas. Seharusnya inilah yang kau buat. Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Jangan sibuk kali itu aku itu mau tidur aku itu, nggak urusan dia itu. Inilah fixed itu. Seharusnya kau grow mindset. Ubahlah pola pikirmu. Ini, oke. Ibu mau tanya dulu sama kalian ya. Kalau merasa benar silahkan berdiri. Kalau merasa salah silahkan duduk. Oke. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kecerdasan dasar saya tidak bisa dirubah lebih banyak. Betul atau salah? Duduk semua.
Duduk semua. Oke. Jawabnya apa tadi? Hah? Nampak enggak? Sekilas ibu buat. Makanya berarti enggak fokus. Salah atau benar? Oke, benar. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Luar biasa ya. Kenapa? Sebenarnya kecerdasan dasar itu memang bisa dirubah, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Karena potensi atau bakatmu itu sudah ada sejak kecil. Tapi harus tetap dilatih di luar sekolah lah, atau luar rumah, atau luar di mana lah ya. Pokoknya di luar. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Bagaimana? Benar atau salah? Salah. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Salah? Salah. Iya, harus di sini saya menghadapi saya biasa tidak menyerah, baru jawabannya benar. Oke, tepuk tangan juga untuk kalian. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Benar. Benar tidak? Apalah bakat yang udah kau ketahui di dirimu? Bakat menyanyi, ini tadi si Ferdian menyanyi. Udah pernah menyanyi Ferdian? Udah pernah dia menyanyi kelas kalian? Oh, di kamar mandi? Di mananya? Di kelas memang dia menyanyi, memang bagus suaranya. Oke lah. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Oke. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Oke. Usaha dan kerja keras adalah kunci dari mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Betul atau salah? Oh, kecepatannya. Oh, ini ke belakang ya? Oke. Terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Ini kemarin ibu juga terkecoh. Ibu nggak tahu kalau sama kalian. Apalah jawabnya ini? Bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Betul sekali ya. Berarti kalian jauh luar biasa daripada ibu ya. Kemarin kalau ibu ketika pelatihan, disinilah ibu yang salah. Memang penjelasannya betul, tapi terkecoh di salah benarnya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Oke, ini Bu, mungkin yang agak bisa lah ya ke sarap-sarap adalah guru IPA. Ibu hanya sedikit menjelaskan, ini adalah neuroplastisitas. Itu seperti apa Bu? Yang pernah ibu dapatkan? Katanya itu seorang guru, seharusnya kita mengajar jangan terputus-putus. Ada itu kan, mengajar dia terputus. Kita hari ini belajar ada yang jawabnya mandiri, ada yang jawabnya mandi. Seharusnya kita belajar hari ini adalah mandi. Udah, pelajaran apa tadi? Mandi. Jadi ini saraf ini seharusnya terhubung dari satu ke satu, dia akan terus berkembang. Tapi kalau memang anak yang ABK ya, anak yang berkebutuhan khusus, mungkin saraf-sarafnya agak berbeda lah dari yang kalian yang memang bagus lah ya. Maksudnya ini akan terus berkembang. Mungkin kemarin ada yang jelaskan di kelas lain, ini katanya korteks, ini katanya limbik, baru ini katanya reptil. Inilah seperti inilah bentuk otak kita. Jadi kalau ini adalah sarafnya, ini adalah sarafnya. Nih. Makanya kalau kau sering membuat di sarafmu hal yang baik, ini akan baik. Kan otak ini disebut dengan memori kan? Iya kan? Kalau terus-terusan yang tidak baik, Marsha, setiap hari kamu menonton apalah ya, film yang tidak baik lah dulu ya, pasti itu akan muncul di lingkunganmu. Pasti kau akan mengatakan hal yang tidak baik. Nah, jadi perlulah kamu ketahui otakmu ini harus bagus. Oke, lanjut. Nih, ada dua ya, ada pujian dan ada
dukungan. Wah, kamu hebat. Wah, kamu cantik. Seharusnya bukan begitu. Bagaimana, Bu, ini? Kamu sudah bekerja keras. Kamu tetap semangat ya. Harus ada yang kata yang harus ditambahi. Jadi, orang yang sering dipuji akan melayang-layang tidak? Iya, melayang-layang. Wih, pintar. Wah, cakep. Enggak, seharusnya kamu kan sudah cantik. Cobalah untuk memakai pakaian yang lebih cantik lagi, agar kamu lebih wow gitu. Cantik, apa yang nggak tahu kan? Jadi ya kelasnya bagaimana perbedaannya? Kelas A diberikan dan kelas B lebih bagus. Kelas B diberi dukungan. Kalau pujian hanya sebatas itu, kalau dukungan bisa dari belakang mendorong, bisa dari depan. Kalau pujian hanya sekelas, lewat saja, iya kan? Oke. Ini kotak balik ini sebenarnya ya. Ini, membantu murid menerima dan bangkit dari kegagalan. Ini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada empati, ada pengakuan, ada perspektif, penegasan diri, tawaran, dukungan. Yang mana Bu di sini empati kata-katanya ini? Meskipun impian final kita kali ini belum terwujud, bahkan berarti kita sia-sia. Yang mana di sini pengakuan? Ini usaha yang ditampilkan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Perspektif positif, mari kita jadikan sebagai bahan bakar untuk evaluasi. Mereka kan kalahin masuk final main bola kan. Nah, kemudian penegasan nilai diri. Belajar dari setiap pertandingan. Kemudian tawarannya kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak tim. Ho, gitu kan kalau main bola ya kan? Jadi walaupun kalah timmu, ini kan main bola, penjas, kalahkan timmu, tetap kamu berusaha. Iya kan? Bagaimana biar tetap menang? Oke. Ini apresiasi dan koreksi. Tapi sebelum kita mulai, kita ice breaking aja lah dulu ya. Ibu tengok kayaknya gimana gitu ya. Iya. Ngerti nggak kalian sama yang sampaikan? Ngerti kan? Cuman caranya itu tergantung dirimu sendiri, Inang. Oke, silakan berdiri. Ikuti yang ibu buat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.
dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, melamar murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, boleh duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Itu seharusnya ada 7 jurus ya. Makanya tadi, apa jurus tadi? Apa tadi jurus kita? Kelola emosi. Aduh, di mana ini pikiran kalian kok kelola emosi? Tumbuhkan. Susah ya bilangnya ya. Oke, Ibu ajar resi. Iya, resiliensi. Ibu aja kemarin itu sempat dikomentari karena Ibu bilang rese itu udah rese itu apa? Apa namanya? Rese doma yang gitu kan. Resiliensi. Oke. Masih apa? Masih kurang semangat? Udahlah Ibu aja udah bergerak-gerak ini. Kayaknya udah keringatan yang bergerak ini. Oke, di sini ada apa ini? Siapa pernah makan ini? Ada yang pernah makan? Iya, yang murah-murah aja, burger yang murah, yang nggak usah yang mahal-mahal. Pernah? Pernah Sanjay? Burger, ya kan? Ini ada atasnya, ini adalah isinya, ini adalah bawahnya. Apanya ini Bu sebenarnya? Kalau di atasnya adalah diawali dengan apresiasi, kemudian di tengahnya koreksi, kemudian diapresiasi kembali. Jadi bagaimana Bu ini sebenarnya? Ini ada murid yang mungkin bermasalah, jadi dia malas belajar karena sering menonton. Jadi ketika bapaknya atau ibunya yang ngomong, ini bukan bapak ibu guru ya, bukan orang tuanya. Ini, bapak apresiasi. Kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Kemudian dia kan sudah kasih apresiasi tuh kan. Nah, dia koreksi kembali. Maksudnya bukan menjatuhkannya, tapi bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih waktu untuk latihan. Di sini dia ada baiknya, ada kekurangannya, itulah yang dikoreksi. Pasti kamu seperti itu kan? Bapak percaya kamu pasti bisa. Contoh, si Marsha, pakai apa lah kau Marsha? Ini Ibu bilang, aduh Marsha, gelangmu sangat cantik. Tapi seharusnya kamu pakai di rumah, karena kan kita di sekolah tidak boleh pakai aksesoris. Ya, ini nanti bisa kamu pakai di luar rumah agar kamu lebih cantik. Udah ada apresiasi kembali lagi kan? Iya, nanti gelangnya dibuka ya. Jangan sampai Ibu tahan. Oke, sudah bisa? Biar kita buat dulu 1-2 orang mencontohkannya, bisa? Bisa? Oke, 3 orang ya. 3 orang aja. Laki-laki ada? Wah, kamu ganteng. Kamu ganteng, pintar, jago lagi main sepak bola. Tapi enggak, kamu malas belajar. Iya. Mungkin menyusun kata-kata yang susah ya, mengungkapkan ini yang susah ya. Tapi sebenarnya ada pada diri kalian. Iya kan Albert? Mengungkapkannya yang susah kan? Sebenarnya dia itu pintar, tapi terkadang adalah dia bolos pelajaran matematika. Bolehlah, siapa? Oh, si Febri duluan ya? Ya, boleh. Iya, berdiri aja, berdiri. Apresiasi. Kamu sebenarnya rajin. Koreksi. Tapi saya jarang melihat kamu masuk pas pembelajaran IPA. Apresiasi kembali. Alangkah baiknya kamu rajin sekolah dan tidak bolos pas pembelajaran IPA lagi, supaya kamu mengerti dan pintar pas pembelajarannya. Oke, tepuk mantap. Mantap. Ada lagi ini tadi si Anggi. Ibu mintanya laki-laki. Oke.
Apresiasinya, rambut kamu kalau dicat begini bagus ya. Koreksinya, tapi alangkah baiknya kamu mencetnya pakai warna hitam. Apresiasi kembalinya, dengan minatmu kamu bisa membuka usaha yang lebih bagus. Iya, oke, kamu hebat. Hebat. Betul ya. Kalian terkadang ada anak ini, ibu tengok, udah dicat dia warna rambutnya. Jangan ada yang merasa tersinggung, tersungkur ya. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kamu nanti tunjukkan untuk kamu sekolah SMK, itu kan ada nanti pengecatan rambut kan. Nah, itulah kita apresiasi kembali. Ada lagi? Rosa? Kenapa semuanya diam? Ada lagi? Tadi mau minta 3, laki-laki ada? Tidak? Oke lah, tidak apa-apa. Sebelum kita nanti menutup pembelajaran kita, ada baiknya refleksi kembali ya. Ini ada ibu bagikan, ini dia ibu tulis. Ini satu lagi ya. Ini apa namanya ini? Ini adalah metode ketika si guru mengajarkan anaknya. Nih, orang tua itu pasti berbeda-beda di rumah ya kan. Orang tua atau wali kami berbeda-beda. Ada yang tegas, tapi tidak lembut. Tegas itu dalam arti kamu itu sudah terjadwal apa yang harus kau kerjakan setiap hari. Tapi tidak lembut orangnya. Ada yang tegas, lembut. Udah tegas, dia lembut. Nih, tidak tegas, tapi tidak lembut juga. Udah nggak tegas, udah nggak lembut, masalah di rumah itu berbeda-beda. Itu kamu jadikan sebagai motivasi ya. Orang tua itu berbeda-beda. Jangan kamu banding-bandingkan orang tuamu dengan orang tua orang lain. Nih, tidak tegas tapi lembut. Yang mana seharusnya yang kamu inginkan? Tegas dan lembut. Ini yang dikatakan kenapa ibunya menendang dia. Ini anaknya kan belajar terbang. Jadi kalau dia biarkan saja di sini, dia tidak akan terbang sampai besar. Jadi mamanya menendangnya. Menendang itu lembut tegas. Tidak, tapi ada kalanya orang tuamu itu dia tegas tapi keras. Atau kalau dibilang tidak lembut. Ada kalian seperti itu kan? Ada tidak seperti itu? Tegas tapi tidak lembut. Iya, bagaimana biar mengajarkan ini terbang. Jadi kamu pun agar kamu tidak sia-sia belajar, mungkin ada orang tuanya yang lembut, ada yang tidak lembut, ada yang tegas, ada yang tegas dia lembut, ada yang tegas dan tidak lembut. Makanya itu bilang, jadi kalau motivasi itu bagaimanapun orang tuanya tidak menjadi alasan untuk karena orang tua saya seperti ini bukan. Bisa? Oke. Tadi apresiasinya ini apa ya? Sudah dilaksanakan. Jadi ini ada jurnal refleksi, jurnal resiliensi. Ini bagi temanmu silakan dibaca, bagikan menggunakan dibagi 2. Ya. Bagi 2 ya. Satu kawan misalnya kalau misalnya ini. Betul begini. Ini ada, silakan ditengok ke depan. Setiap kali gagal atau kecewa, tuliskan apa yang terjadi, apa yang kamu lagi untuk belajar. Intinya saya sekolah, terserah. Ibu mau lihat dulu guru mindsetmu dan fixetmu. Dan sejauh mana kegagalanmu merubah pola pikirmu. Ini kegagalanmu, Prita. Udah berubah ibu tengok kau sekarang. Dulu par tempo. Kan Prita? Itulah, ibu buatlah itu. Apa-apamu yang kau rasakan.
Sekali gagal dalam bidang apa? Maksudnya terserah bidang apa aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya bidang apa saja. Kau kan bercerita, nggak apa-apa. Ya kalau memang itulah yang kegagalan yang kau maksud nggak masalah. Kok udah bisa dibuat apa yang dilakukan ke depannya tapi belum ada masalahnya. Luar biasa nih Sanje. Bisa? Nggak suka kok rupanya itu? Iya. Oh, baru tahu ibu ya. Apa saja mau tentang akademikmu, prestasimu, sosialmu sama kawanmu. Kita kan membahas itu akademik, sosial, pribadi dan karir. Ada itu kemarin sampai dia nangis-nangis karena orang tuanya tidak membolehkan dia sekolah SMK di pasar. Dia maunya sekolah apa itu ya, tata rias, tata make up. Dia sampai nangis. Orang tuanya memang tidak mau, itulah kegagalan dia. Dia udah usahakan tapi tetap orang tuanya tidak membolehkan. Jadi kau kan ini kan kelas 9. Udah ibu bilang semester 2 sudah menentukan SMA atau SMK. Itu sudah kau katakan sama orang tuamu kau mau sekolah di mana. Sudah? Semuanya pasti sudah pernah mengalami kegagalan. Nggak mungkin nggak pernah dalam usiamu 13 tahun, 14. Ya, nggak mungkin nggak pernah. Sudah? Sudah? Biar kita akhiri pembelajarannya. Aduh Prita, kegagalan dia sangat banyak loh. Nggak ada yang ingat dia. Ibu aja masih ingat. Udah 1 tahun ya kan bertambah kan? Itu merupakan kegagalanmu sebagai seorang siswa. Kawanmu sudah tahunya. Hebat-hebatnya ibu rasa 94 ini. Kenapa? Ada masalah di sini. Nggak boleh keluar dari ruangan ini masalah kalian. Jangan ada yang jadi bahan lelucon atau bahan candaan. Nyatanya sampai sekarang kalian mau tamat nggak pernah terdengarkan. Makanya ibu bilang salut sama 94. Walaupun mungkin agak pikirannya agak ditingkatkan lah dulu ya, kognitifnya ya. Yo. Ya, mungkin adabnya bagus lah. Oke, udah siap? Oke, siapa? Elaborasi. Pemahamannya dulu. Oke, Anggi. Ya, berdiri. Apa yang terjadi kegagalan saya ialah saya gagal dalam meminati pelajaran matematika. Tetapi yang saya rasakan yaitu saya merasa kecewa, stres, menjadi tidak suka dalam belajar matematika. Dan yang saya lakukan ke depannya yaitu saya berusaha meminati pelajaran tersebut dan menjadikan pelajaran itu menjadi pelajaran favorit. Dan saya selalu berusaha bisa dalam pelajaran tersebut. Ya, tepuk hebat. Hebat. Jadi sampai sekarang sudah adakah prosesnya? Sudah, iya. Mungkin agak sama juga dengan ibu ya, tapi bukan tidak disukai. Memang suka, tapi dijelaskan guru nanti hilang kembali rumusnya, nggak ingat. Mungkin sama ya sama si Anggi ya. Oke, si Desila dulu. Kenapa? Nggak apa-apa. Apa kegagalanmu? Ibu mau dengar dulu kegagalan kalian. Ibu heran ya ternyata seorang si Anggi nggak suka matematika gitu. Ibu baru tahu. Nah oke, si Desi dulu. Nggak apa-apa itu, nggak usah jantungan. Ayo
Ayo Desi. Kenapa takut? Sama-sama manusianya kita. Apa rupanya yang kau buat? Sini yuk tengok. Gak usahlah malu. Kita kan di sini kan sama-sama. Oke, nggak apa-apa. Ibu udah tahu itu. Silakan. Oke, silakanlah baca. Nggak mau. Takut dia nangis. Oke lah. Laki-laki lah dulu satu. Joshua. Itu ditulis ibu tengok itu. Iya, ayolah. Bapak itu dari apa loh? Dari nasional, silakan berdiri. Ayo. Enggak apa-apa, salah enggak. Ibu marahi dan dimakai. Kedengaran ada kecewa, apa yang terjadi kecewa dan frustasi. Apa yang aku rasakan sedih dan ingin mencoba lagi. Apa yang bisa aku lakukan? Keretanya berusaha kerja keras belajar dengan giat dan mencoba ingin dari kegagalan. Oke, tepuk mantap dulu. Mantap. Maksudnya itu kamu kecewa dengan prestasimu? Juara berapa rupanya kau? Dia pernah juara di SD? Tidak. Nah, kenapa kecewa? Berarti iyalah, tapi mungkin dia kecewa perasaan dia bisa mengalahkan ya. Siapalah yang ranking 12 ke ranking 1, mungkin dia merasa saya bisa, tapi akan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, Febri, ada yang mau disampaikan? Boleh, berdiri. Jurnal refleksi. Setiap kali gagal atau kecewa, apa yang terjadi? Hancurnya usaha dalam mengembangkan prestasi, dalam mempertahankan. Apa itu? Apa yang aku rasakan? Kecewa dan punya rasa stres. Apa yang bisa aku lakukan? Mencoba mengembangkan kembali usaha yang sudah gagal dengan cara rajin belajar, mendalami pembelajaran yang kurang dipahami, dan fokus pada tujuan yang ingin dituju. Iya, tepuk hebat. Kelas kalian nggak dilebur kan? Tidak. Berarti masih sama-sama kalian kan? Oh iya, mungkin ibu nggak pernah ya turun rankingnya ya? Oh iya, mungkin itulah ya. Jadi usahanya tingkatkanlah prestasimu agar sesuai dengan keinginanmu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu, luar biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, tentunya kan ada itu refleksi. Karena sudah kita sampaikan bagaimana itu menumbuhkan resiliensi. Jadi ibu mau dari kalian, berikanlah dulu refleksi tentang pembelajaran kita ini. Boleh? Apa yang sudah kamu dapatkan dari cerita yang ibu jelaskan tadi, yang ibu berikan materi yang tadi? Boleh yang mana saja. Bu, setelah saya mempelajari ini saya merasa begini-begini. Enggak harus dari pembelajaran itu semua. Boleh? Boleh? Silakan. Satu atau dua orang refleksi. Ayo, siapa? Bu, saya tadi tertarik dengan Bapak, boneka boncing. Boleh apa saja yang kau ketahui dari apa yang dijelaskan. Ibu itu sangat bangga, siapapun itu bapak ibu gurumu ketika refleksi ada yang kau dapatkan walaupun sedikit, itu dia sangat bangga karena berarti dia didengarkan ketika mengajar. Ada? Christian, apa yang kau ketahui tadi pembelajaran daya lenting ini? Apa? Ini? Sidarwan? Apa? Jika selalu gagal, janganlah pernah menyerah dan selalu teguh dan Oke, tepuk hebat. Dia bilang enggak apa namanya, enggak boleh katanya menyerah, kita harus kuat dalam menghadapi apapun ketika kita mengalami keterpurukan. Enggak dengar suaranya, kayak perempuan ya, tapi kalau ribut mungkin kedengaran. Oke, ada lagi Sanjay. Apa? Apa Mang yang kau ketahui aja, apa yang kau ingat, apa yang ibu jelaskan? Kita harus membutuhkan perjuangan yang lebih kuat. Perjuangan yang lebih kuat.
Oke, tepuk hebat. Hebat. Perjuangannya sudah jauh sekali ya. Iya, Ibu melihat perjuangan untuk saat ini berubah sangat luar biasa, Ibu lihat. Tidak pernah lagi membuat keributan. Oke, ada lagi Pak Bel. Apa Pak Bel? Ada? Tidak ada? Oke. Perempuan? Ada? Oke, buat dulu Anggi, baru si Febri nanti. Ini ada lagi? Sampaikan aja apa yang kalian ketahui. Nggak usah muluk-muluk, nggak harus semuanya. Oke. Saya lebih senang dalam pembelajaran ini karena saat menyusun kartu-kartu tersebut saya berusaha bisa, dan ketika datang angin saya berusaha untuk apa ya Menghalangi, iya. kartunya tidak jatuh dan tidak roboh. Nah, di situ saya belajar bahwa berusaha untuk mempertahankan itu sangatlah susah, dan menghalangi itu juga agak rumit. Dari situ saya, walaupun saya merasa kecewa, ya tetap saya benar-benar. Oke, tepuk hebat. Kan itu kan nampak, makanya Ibu bilang tadi. Saya senang sekali dengan permainan kartu tadi, Bu. Udah harus pembelajaran, berarti kamu sudah ada yang tersirat dan tersurat di hatimu. Pembelajaran tumbuhkan resiliensi ini. Ada lagi Febri? Apa? Boleh? Yang dapat saya ingat atau pelajari dari pembelajaran hari ini, di mana saya mengerti apa itu resiliensi. Resiliensi atau daya lenting adalah bangkitnya kita dari keterpurukan dan menjadi lebih baik lagi dalam mengembangkan apa yang akan kita tuju. Iya, tepuk mantap. Mantap. Betul sekali ya. Oke, Ibu yang simpulkan sedikit. Tumbuhkan resiliensi ini adalah daya lenting. Kamu harus bisa bangkit kembali dari keterpurukanmu. Mungkin di sini sudah ada sebagai contoh dirasa Ibu. Di kelas ini ada dirasa Ibu. Dia itu nggak usah dikatakan orang yang sangat luar biasa lah ya, dia bisa bangkit dari masalah itu. Akan tetapi lingkungan juga harus mendukung, ya kan? Jangan membuat seseorang itu tambah stres. Makanya ada dukungan dari yang lain. Makanya tadi kelas yang tadi itu diberi dukungan, beda dengan diberi ujian. Jadi apapun yang terjadi dengan kawanmu, janganlah kamu menambah bebannya, agar grow mindset-nya itu berkembang. Jadi kalau di kelas ini lihat sebenarnya resiliensinya itu bagus, akan tapi agak sulit Ibu lihat mengungkapkannya bagaimana. Jadi untuk itu marilah kamu harus terus-menerus menumbuhkan pola pikirmu yang baik itu. Karena di depanmu masih banyak sekolah, karir, pekerjaan, dan keluargamu yang suatu saat akan menantimu, yang harus berpikiran positif atau pola pikir apa tadi ya Pak Marsha? Dong goma kodang. Bertumbuh, berkembang. Oke? Cukup sekianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian senang dan bermanfaat. Mudah-mudahan jadilah anak-anak yang sukses. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.